Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya bongkar CVT Yamaha NMAX ya. Katanya ada geredek ya. Dan untuk buka blok CVT atau bak CVT dari motor Yamaha NMAX ini harus buka dulu covernya ya. Dengan membuka baut cover dulu seperti ini. Pakai obeng yang gede ya membukanya, jangan pakai obeng kecil karena kalau obeng kecil bukanya nyoledat ya, nanti obengnya bakal nyoledatnya, bahkan bakal telek ya bautnya kalau pakai obeng yang kecil. Nih seperti ini, katanya ini geredek. Sebaiknya kotor. Ini dibuka dulu pakai kunci 10. Nih, ini box filter dua-duanya. Nah, seperti ini. Nanti ini diangkat. Kalau tidak dibuka ini tidak akan bisa buka bak atau blok CVT. Lalu pada bagian belakang bak CVT ini ada karet ya, selang, sabut saja, nanti dipasang lagi. Dan ini di talian luhur ke atas ya. Nah, di talian seperti ini supaya tidak mengganggu saat eksekusi CVT. Oke, talian saja. Nah, seperti ini. Oke, kita buka ini baut blok ya. Mau kunci 8T atau kunci 8 sok, disambung 8 sok dengan impact ya. Kalau kunci 8T itu nggak usah pakai impact, jadi tinggal jebret-jebret langsung jerot. Anjir, bersihnya, jero nama bersih ya, mantap Segitu mah bersih lah ya, sehingga habis servis. Nah, kayak habis servis ya, bersih, bagus. Gas, pelan. Oke. Katanya ini kendala di geredek ya, geredek awal start mungkin. Ya Paknya. Oke, ini pakai kunci 17 ya. Kalau dulu nih pakai jangka bukanya ya. Nah, pakai jangka ke sini. Atau kalau dulu tuh diganjel ya, pakai apa ya? Pakai baut yang kecil. Dulu. Kalau sekarang mah udah pakai impact ya, nggak usah. Ini ada ring slipnya. Kita cek di sini rollernya. Tuh, ini ada ring juga nih ke bawah ya. Ini ring ini yang tebal ini di posisinya di depan ya, di tengah atau di dalam bagian paling dalam sini nih. Nah, ring yang paling tebal, yang ring slipnya tuh tipis ya, paling 0, berapa mili ini ya. Oke, cek rollernya. Nah, untuk rollernya ini masih kondisi aman ya, aman sentosa bukan aman. Roller mah aman Pak, aman roller mah. Masih panas, masih aman rollernya. Untuk buka mur ini, mur puli, diperlukan kunci 24.
ring 4 shock ya. Nah kalau dulu tuh pakai semacam apa ya, karet, ada terus ada juga yang pakai tracker yang seperti jangka itu. Kemudian kalau pakai impact dengan cara direm ya, rem belakang ditahan remnya supaya tidak muter. Nah gitu kalau pakai impact, jadi tidak usah pakai jangka lagi, masih panas. Dan ceritanya ini mau ganti penbel ya, karena penbel tuh ada masa usianya. Pak ini gak kebalik pasangnya Pak. Enggak, maksudnya ini gak kebalik masangnya. Aduh. Nih. Ini Pak ya. Ini tanda panah ini menunjukkan ke depan Pak. Barusan kan gini. Nah ya, Bapak juga lihat kan pas buka ya. Ini menunjukkan ke depan, harusnya gini nih Pak. Nah, ini ada tanda panah nih, menunjukkan ke depan. Nah, bisa juga karena berisik tuh karena ini. Nah, karena penbel terbalik. Tapi kalau melihat kilometer itu memang sudah waktunya ganti. Sudah 26.000 kilometer Pak ya. Ya maksimal tuh kalau menurut buku apa? Buku Paririmon, nah Paririmon ya. Itu 25.000 ya. 25.000 kilometer. Nah, harusnya ini ada tanda panahnya nih. Ini ke depan ya. Ini buat pemula hati-hati ya untuk Yamaha, semua jenis Yamaha Matic itu. Ini posisi ini ke depan nih tanda panahnya. Pak, saya sarankan coba dulu pakai ini ya. Nah, penbelnya pakai yang ini dulu. Nah, jangan dulu diganti. Tapi kalau menurut Paririmon ya 26.000 km itu harus ganti ya. Tapi kalau mau ngirit, tadi kan kebalik nih, saya coba dulu ini dibalik ke depan ya. Soalnya ini kalau tadi kan begini ya. Ini kesalahannya. Kesalahan pasang penbel. Biasanya kalau kebalik itu berisik gitu kan. Berisik ya. Terus yang kedua ya, ini mungkin kotor ya di mangkoknya karena nih banyak debu. Ya, masalah gerdeg tuh. Terus yang ketiga bagian di sini stempletnya kering. Yang kedua, yang seterusnya, terus bukaan ini juga telat karena pada bagian ini kaki kampas otomatisnya tuh seret karena terjadinya korosi atau karat Pak ya. Kita coba dulu dicek Pak ya. Dicek dulu apakah ini lancar atau tidak ya. Kita buka dulu bagian mur ini. Oke, cara saya seperti ini. Ini ada yang pakai impact ya. Ada khusus kuncinya. Kalau saya caranya seperti ini. Manual saja ya. Nih. Oke, sudah dapat. Lalu ditahan di atasnya sini supaya tidak mental ya ke muka. Nanti kalau mental ke muka sakit. Ya. Germa goreng patut muka saya namanya sama kacentang ku ya. Umur wah beki we parah kan gitu. Nah, tadi saya sudah coba menjelaskan beberapa faktor penyebabnya gerdek ya, dari bapaknya. Oke, kita cek dulu di sini karena di sini biasanya congkel saja nih pengancingnya ya. Mukanya jadi seret gitu karena karat. Untuk buka per ini bebas ya, mau tang yang lancip panjang itu bisa ya, mau pakai tang sepi juga bisa ya, dicongkel-congkel. Mau seperti ini juga gak apa masalah ya, yang penting ini pernya harus keluar. Kita cek bagian di sini kakinya, nih kaki ini apakah
pergerakannya terhambat atau tidak, kerasnya maksud saya. Nah, agak keras ya, karena mungkin karatan nih, kan karatannya tuh kelihatan tuh, karatan jadi susah keluarnya tuh ya. Mungkin ini biasanya ini ya apa, gerdek tuh biasanya motor vario ya, penyakit gerdek tuh. Oke, kita bersihkan dulu ya. Lanjut kita pemasangan. Setelah dibersihkan ya, ini sudah tumpukan oak nih ya, numpuk, bukan sudah bersih dan tinggal pasang. Yang dibutuhkan adalah ini stemplet CVT ya, khusus untuk CVT, bukan untuk tour ya. Stemplet ini apalagi dicolek sama roti ini tidak bisa ya, ini khusus CVT. Lanjut, nah ini sudah beres ya, dibersihkan dan kita pasang roller. Nah ini rollernya ada dua sisi ya. Biasanya di sini ada salah satu tanda. Nah ini biasanya nih ya, ada tanda ya, biasanya ya. Nah ada yang nih teflonnya rata ya, terus ada yang ke dalam. Nah yang agak rata sini ya, ini posisinya sebelah sini. Nah sebelah sini. Kenapa? Karena saat RPM naik dia akan mentoknya ke sini. Saat ini, nah ini saat roller naik ke atas. Nah ini saat tarikan gas itu di gas ya, tarikan gas, ini roller akan mentoknya ke sini, bukan ke sini. Kenapa harus yang agak ratanya disimpan di sini? Karena untuk menghindari kerusakan ini dinding ini, karena besinya akan kena ke sini ya kalau kembali seperti itu. Jadi yang kena ke sini tuh teflonnya ya, bukan besi. Oke, seperti itu kawan-kawan ya. Kalau Honda sih kelihatan ya, ini menutupnya agak ke tengah. Kalau Yamaha itu tipis ya, teflonnya menutupnya. Nah ini dia rata ya, maksud saya teflonnya agak, nah seperti ini, sama ya semuanya. Yamaha ini Yamaha NMAX ya. Terus tadi kebalik juga pasang pendel ya. Harusnya tanda panahnya tuh di bagian depan menghadap panahnya, itu tanda panahnya, bukan ke belakang ya. Makanya agak berisik, agak. Nah di sini diberi template, jangan terlalu banyak, sedikit saja. Karena kenapa? Di sini terjadinya perputaran ya, atau pergerakan antara bos dengan rumah roller. Nah di bagian sini juga nih, bagian dalam ini diberi template ya, seperti ini. Kenapa? Karena antara bos dengan as, dengan krek as itu ada perputaran supaya tidak terjadinya aus dan karat ya, seperti itu. Nah untuk ini template-nya ada ya, kita masukkan. Nah, oke, nanti dia sebenarnya akan keluar ke sini saat dimasukkan ke krek as. Nah kita pasang. Nah kalau dia terlalu banyak akan keluar ke sini si template-nya. Nih ada ya sedikit, cukup dilap-lap saja di sini. Jangan dibiarkan ya, karena kalau dibiarkan nanti mungseret kemana-mana nya. Kenapa diberi template di dalamnya, di dalam antara bos rumah roller dengan krek as, karena supaya tidak terjadinya karat. Oke. Nah ada ngasih ngopi ya. Nah yang punyanya langsung ngasih ngopi dia. Aduh, langsung ngasih ngopi. Lanjut, ini jangan lupa dipasang ring selip. Nah, karena tadi ada ring selip di sini, kita pasang ring selipnya. Lalu sekarang kita pasang pendel ya, jangan kebalik kayak tadi pendelnya. Nah ini pendelnya kita cari ya. Nah jangan tanda panahnya seperti ini. Nah jangan gini. Nih tanda panahnya ke belakang. Oke. Jangan seperti ini tanda panahnya. Tapi ini tanda panahnya itu menghadap ke belakang, ke depan ya. Nyangkut ini ke rumah roller nih. Oke. Nah ini tanda panahnya menghadap ke depan ya. Kalau Yamaha itu, semua jenis Yamaha pasti ada tanda panahnya, jadi gak bakal keliru ya. Ini pasti ke depan seperti itu kawan. Oke ya.
Langsung pasang kipas dan ring. Lalu murnya kita pasang. Ini murnya mur 17. Ini juga udah wah acak-acakan murnya ya. Mungkin buka murnya dulunya tuh kayak apa ya, saya juga agak paham. Nah ini masih tetap ke depan ya. Nih tanda panahnya. Lanjut pada kaki ini kapas otomatis ya. Ini diberi template asal saja ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu nampuyak ya. Nanti kalau terlalu banyak alias nampuyak itu wah mau serat ya. Nah kalau di sini agak banyakan nggak apa-apa nih, posisinya seperti ini. Dimasukkannya dari posisi arah bawah ya. Nih. Ini yang ke karet otomatis, yang ini yang ke kakinya. Nah caranya sekarang dibalik dan dia akan terdorong ke atas. Nah oke seperti itu, semuanya sama lah ternyata. Makanya biasanya nih gertek-gertek seperti ini biasanya yang pakai apa ya, yang di Honda itu Vario biasanya, tapi ini Yamaha ya, NMAX lagi. Oke. Nah ini juga sama nih template-nya, tinggal balik saja lah seperti ini. Oke mantap lah pokoknya namanya, insya Allah. Sebelum dipasang per, ini dilap-lap dulu, bersihkan ya, jangan dibiarkan tercecer template-nya. Nah seperti gitu. Oke posisi ini juga jangan sampai kebalik nih. Nah kalau posisinya seperti ini ya, nih kebalik, tapi harusnya seperti ini, yang pendeknya di sini. Nah gitu ya semuanya. Oke, yang penting paham dulu ya, paham ya, insya Allah kalian paham ya. Selanjutnya pasang per nih, gampang ya kalau pasang per nih. Oke sudah. Setelah per dipasang ini juga jangan kebalik nih, karena ada cecentilnya ya. Nah kalau kebalik cecentilnya bakal mentok ya, cecentilnya tanya ayahnya tinggali lah. Nah cara pasangnya seperti ini. Kalau tidak masuk kalian bisa getok pakai kunci 10 ya, 10, jangan 10 pas tapi 10 sok, 10 T bisa ya. Nah seperti ini digetok saja. Kenapa pakai kunci 10 sok? Karena ini supaya masuk ke dalam sini dan nanti masuk atau pasang penguncinya ini posisinya di sini. Nah gitu. Oke tinggal dorong saja pakai tang ya, jangan pakai curug ya, karena kalau pakai curug itu tidak akan kuat. Nah seperti gitu, mudah ya, mau tang yang lancip atau tang yang biasa ya, yang penting didorong pakai tang ya. Nah kalau posisinya kebalik juga ini bakal miring ya nantinya, karena di sini centilnya di sini. Kalau pasangnya di sini dia akan mentok dulu ke situ, makanya dari sini arahnya. Nah dan insya Allah ya setelah melihat tutorial ini kalian bakal paham lah. Nah, gitu. Oke langsung pasang. Ini dia jreng ya, ya. Kalau ini mah posisinya sama menurut saya mah ya. Nah karena ini tandanya nih dari bawah ke atas tuh tembus ya, sama ya. Lalu untuk memasang mur ini, untuk ngepres ini ya, ada yang pakai alat, ada yang pakai kaki ini, bukan kaki 3. Kalau kaki 3 itu minuman ya, obat. Ada yang pakai kaki dengan tangan seperti ini, ada yang pakai alat. Kalau yang mau lebih profesional lagi itu pakai alat ya, untuk ngepres ini kelihatan profesional gitu kan. Kalau saya pakai kaki saja nggak masalah ya, yang penting tidak merusak. Oke sudah, dan di sini pada bagian ini diberi template ya secukupnya. Miringnya jangan sampai kering ya, karena kalau kering juga malah cepat aus dan rusak ya. Oke sudah, dan tinggal pasang. Oke pasang saja. Oh, kado tanaga ya, jeung per kuli lah. Nah, bersihkan.
Ini mengencangkan dan buka tuh pakai kunci 24 ya, 24 sok, 24 ring. Tapi kalau pakai kunci ring di sini ada yang pakai apa ya, semacam dijepit, ada yang dijangka seperti ini ya. Dan kalau pakai impact seperti ini ya hati-hati, karena impact tuh kadang-kadang tidak ada aturan di sini. Kalau kita terus pijit saja, dipijit saja, power tanda powernya itu akan terus kencang ya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kalian di rumah itu pakai impact, sebaiknya pakai feeling saja ya. Kalau saya sih udah biasa ya. Jadi tekanan dan kekuatan impact saya sudah saya pahami ya. Itu. Meskipun di situ tidak ada aturannya untuk tekanan torsi ini. Lalu pada bagian bak nih ya, bak ada lahar juga, diberi template di sini. Pada aspuli juga diberi template pada bagian ujungnya. Nah, ini juga udah agak tajam nih ya, kemungkinan aus. Cek lagi fan bel. Nah ini ya, tanda panahnya masih tetap ke depan ya. Coba saya zoom. Nih masih tetap ke depan tanda panahnya. Kalau tadi tuh ke belakang ya, seperti itu. Oke, mantap. Oke, kita pasang bautnya, baut blok ya, atau baut bak ya. Nah di sini juga sering rawan patah bautnya, jadi kalau yang pemula tuh hati-hati banget ya saat pasang baut ini, baut blok ya. Oke, asal truk saja sudah cukup. Nah seperti itu. Oke, sudah. Jangan terus dipaksa, karena kalau terus dipaksa itu bautnya bakalan potong ya, patah. Terus saat mengencangkan juga pelan-pelan dulu, nanti kalau disekalikuskan itu takutnya tidak pas ke jalurnya. Nah gitu. Setelah semuanya terpasang baut blok ya, nah sekarang kita pasang baut. Ini dia box filter, ini juga sama ya, saya pakai impact. Jadi yang penting paham ya tekanannya. Oke. Nah nanti selang yang tadi tuh dipasang lagi ya, selangnya. Lalu pasang baut cover. Ini kenapa saya tidak pakai mesin pasang cover ini ya, supaya lebih terkontrol ya tekanan atau torsinya. Karena kalau baut ini tidak dapat, nanti mau buka ini cover termasuk blok CVT-nya itu bakal susah ya, kecuali dipukul. Itu Pak, kalau dipukul malah sangat riskan sekali ya. Kenapa? Karena bloknya itu tipis sekali. Biasanya dipukul pakai obeng min atau pakai mata ketok, berikut gagang ketoknya, gagang gedor ya. Nanti malah tambah parah, bolong ya nanti kalau tidak hati-hati. Oke, dan sudah dibersihkan filter pun.
beda dengan cold race ini ya, atau impact yang kecil ini. Kenapa? Karena tekanannya kecil ya. Ini cuma 20 Newton. Jadi kalau misalkan baunya sudah kencang ya sudah, dia tidak bisa berputar lagi. Oh. Tuh. Nah, selang ini jangan lupa dipasang lagi, karena kalau tidak dipasang nanti malah jebol ya gearboxnya. Kenapa? Karena air bakal masuk lewat lubang ini. Jangankan tidak dipasang pun kalau selangnya sudah sobek sebaiknya diganti. Karena jangan sampai air masuk ke dalam ini gearbox ya, gardan. Nah, jangan sampai masuk ke sini. Oke. Oke, beres Pak, kumaha? Sok, kumaha Pak? Sok. Hah? Sok, coba digas Pak. Beda nggak suaranya? Suaranya beda? Beda? Bedanya gimana? Kasar. Nah. Sok Pak, coba dulu sedikit saja digas sambil dinaikin Pak. Nah, biar bapaknya masuk YouTube ya. Ada perbedaan nggak? Ya? Beda? Kalau tadi itu gimana? Geredek-geredek. Oke. Hampang ya? Nah, beda ya? Ada geredeknya nggak? Coba gas ke depan jalan. Nggak ada? Hilang? Nah, oke. Sok Pak, ya. Udah beres. Ya, mantap. Pokoknya masalah si bapaknya ini yang punya NMAX nih. Geredek, ternyata kebalik ya, pasang penbelnya, terus tadi kaki 3 dari kapas otomatisnya juga karatan, terus ada kotor juga di mangkok otomatis ya. Oke, jangan lupa subscribe like-nya di channel YouTube saya, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Pokoknya waktu itu ya lah tanya si bapak anak naik ke motor mau pulang ya. Dadah Pak, yuk sip katanya.